Shalom. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan saudara di tempat yang baru. Dan saya percaya kita semakin luar biasa, kita semakin hidup, semakin bertumbuh, dan semakin melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Saudara, kenapa saya memanggil saudara untuk masuk di dalam panggilan? Panggilan Tuhan itu sangat penting dan sangat spesifik untuk setiap kita. Saudara, tidak ada satu orang pun yang memiliki panggilan tepat sama seperti orang lain. Saudara, walaupun engkau dipanggil bersama-sama, saudara, menjadi hamba Tuhan, maka tidak berarti hamba Tuhan yang A dengan yang B sama sekali berbeda. Saudara, kalau engkau dipanggil sebagai ibu rumah tangga, maka bukan berarti engkau tidak memiliki panggilan. Ada panggilan khusus sebagai seorang ibu rumah tangga yang akan melahirkan banyak anak-anak, atau ibu rumah tangga yang mungkin akan menjamah orang-orang di sekelilingnya. Mungkin ibu rumah tangga yang akan punya dampak di RT dan di RW. Saudara, setiap ibu rumah tangga itu memiliki panggilan yang berbeda dan sangat spesifik. Saudara, banyak orang bertanya pada saya, bagaimana untuk mengetahui panggilan Tuhan? Pada waktu kita semua masuk dalam panggilan kita, maka kita ini seperti jala yang satu sama lain, saudara, diikat menjadi begitu rupa, saudara, menjadi satu jala yang besar dan siap, saudara, untuk ditaburkan, dan kita akan menuai begitu banyak jiwa. Saudara, ini hari-hari di mana saya sangat percaya, saudara, ada sesuatu yang ajaib akan terjadi. Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Saudara, di dalam Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan membaca berbalas-balasan. Saya membaca ayat 18, saudara membaca ayat 19. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya." Saudara, saya percaya bahwa setiap kali kita merenungkan Natal, maka ada begitu banyak berkat, ada begitu banyak pewahyuan, ada begitu banyak kedalaman, saudara, yang sebenarnya harus kita tangkap dengan Natal, peristiwa Natal. Saudara, dan kita lihat, saudara, bahwa Natal itu artinya kelahiran. Saudara, kata Natal sendiri itu artinya kelahiran. Saudara, dan banyak orang berpikir dengan Natal, mereka cenderung berpikir tentang liburan. Yang kedua, mereka cenderung berpikir tentang hadiah. Ya, kalau Natal berarti dapat hadiah. Saudara, beberapa berpikir tentang THR. Jadi pokoknya kalau Natal yang dipikirin, gua dapat THR enggak ya, saudara? Saudara, dan ini sama sekali sebenarnya tidak ada hubungannya, saudara, sama Natal. Natal enggak ada hubungannya sama liburan. Karena sebenarnya mulai sejak Natal, Maria dan Yusuf, bahkan Yesus bekerja keras. Saudara, jadi tidak ada hubungannya dengan liburan. Saudara, dikatakan Natal itu berhubungan dengan hadiah. Sebenarnya, saudara, Yesus sendiri tidak menerima hadiah, tapi dia menerima beban, menerima tanggung jawab mulai sejak peristiwa Natal itu. Saudara, Natal juga tidak berhubungan dengan THR, saudara ya, atau berhubungan dengan kenaikan gaji. Karena Natal itu sebenarnya turun dan bukan naik. Saudara mungkin berkata, bagaimana bisa turun? Ya, saudara, Yesus yang ada di surga hidup dengan begitu kelimpahan, sukacita, bersih semuanya, harus turun ke dunia. Tinggal di perut Maria yang begitu kotor, penuh dengan dosa. Yang dulu mungkin, saudara, dia makan buah yang terbaik. Karena saudara, kalau beberapa orang cerita ke surga, namanya anggurnya aja segede-gede apel, saudara. Dan baunya wangi banget, saudara. Nah, setelah itu Yesus harus ke dunia, makan anggur yang kecil-kecil, asam lagi, saudara. Turun, semuanya serba turun. Saudara, di surga bersih, di sini kotornya minta ampun.
Saudara, di surga dia Allah pencipta langit dan bumi yang punya segalanya. Jalanannya dari emas, di sini dia tinggal di palungan. Saudara, jadi Natal itu tidak berarti naik. Sebenarnya Natal itu berarti turun. Seberapa kita mau turun untuk sesuatu yang ilahi, rencana Allah, penyelamatan itu terjadi. Saudara, pada waktu saya berdoa buat tempat ini, saudara, saya mendapat satu pesan dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa tahun depan sebenarnya Tuhan akan membuat kegerakan yang besar di tempat ini. Tuhan akan membuat pelipat gandaan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, Allah mencari orang-orang yang mau seperti Maria, seperti Yusuf, meletakkan segala sesuatu seperti Yesus, yang mau turun lebih lagi, yang bahkan berani meninggalkan apapun termasuk kenyamanannya untuk melihat segala rencana Allah digenapi di tempat ini. Saudara, tantangan akan semakin besar tahun depan. Saudara, tetapi Allah akan membuat kita lebih dari pemenang. Saudara mungkin berkata kita cuma sedikit, belum penuh tempat ini aja enggak penuh. Saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, Allah tidak pernah butuh orang banyak. Pada waktu Gideon menghadapi saudara lebih dari 300.000 orang. Saudara, itu begitu penuh dengan musuh. Saudara, Gideon punya 3.000 tentara. Tuhan bilang apa? Terlalu banyak. 300.000 banding 1.000, Tuhan masih bilang terlalu banyak. Turunin sampai 300. Saudara, pada waktu Yonatan dan Daud menghadapi begitu banyak Filistin, cuma mereka berdua yang bergerak. Dan Alkitab berkata menghasilkan kegemparan yang besar. Saudara, ngatur banyak orang capek, kata Tuhan. Ada banyak orang yang tidak bisa diatur, terlalu sibuk dengan dirinya. Dan Tuhan berkata hari-hari ini Tuhan mau mungkin cuma 3-4 orang, tapi yang benar berkata ya untuk segala yang Tuhan minta dalam hidupnya, untuk semuanya. Ya. Nah saudara, pada waktu saya sedang mempersiapkan ini, saya membaca satu kesaksian yang aneh sekali. Dan firman itu kemudian Tuhan kasih firman ini, saudara. Saudara, ini terjadi di Berlin Timur. Saudara, ada satu anak muda, masih sangat muda sekali. Umurnya baru 18 tahun, saudara. Dia ditangkap, saudara, dimasukkan di dalam pengadilan. Karena, saudara, dia menjadi anak Tuhan dan bersaksi kepada banyak orang. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, hari demi hari dia sudah disiksa. Sudah disiksa, saudara. Tetapi kemudian saudara, dia disidang. Dibawa di sidang dan diambil dari teman-temannya semua yang Kristen, saudara, dan dia disidang. Selesai disidang, dia dilempar lagi ke penjara. Dan semua teman-temannya, anak-anak Tuhan semuanya, saudara, itu berkata kepadanya, apa yang terjadi? Apa putusan sidang? Terus dia dengan senyum dia berkata, saya menghadapi peristiwa persis seperti Maria mendengar, sesungguhnya kamu akan mengandung. Kemudian teman-temannya bilang, apa hubungannya sih sama Maria? Kenapa Maria mengandung, hubungannya apa sama pengadilan? Dan dia berkata, pada waktu Maria mendengar itu, dia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Tapi dia tahu juga bahwa hidupnya di ujung daripada maut. Karena peraturan zaman dulu, kalau ada wanita dia dapati hamil sebelum menikah, maka orang akan melempari dia dengan batu sampai mati. Saudara, dan saat itu teman-temannya masih tidak ngerti. Dan dikatakan apa? Apa sih yang kamu alami? Dan dia berkata, saya akan dihadapkan di tengah-tengah kota, di hadapan ribuan orang. Dan itu pada saat itu saya boleh bicara terakhir yang menentukan apakah saya layak mati atau tidak. Dan dia bilang, saya tahu itu peristiwa yang sangat luar biasa. Pada hari perayaan nanti, di tengah kota,
saya akan teriak bahwa Yesus itu Tuhan. Walaupun kalau terpaksa aku mati. Saudara, dan benar terjadi. Pada hari perayaan komunis, tidak tahu hari apa persisnya. Di tengah kota, saudara. Ditanya lagi, apakah engkau mau setia dengan kaisar? Setia dengan ini, setia dengan komunis, dengan segala macam. Dan dia teriak, saya menyintai Yesus lebih dari segalanya. Dia ngomong terus tentang Tuhan. Sampai akhirnya tentara menembak mati dia. Saudara, pada waktu saya membaca itu, hati saya semakin nyala. Saudara, dan saya tahu Tuhan sedang mau berpesan untuk setiap saudara. Maukah saudara mati? Atau siap mati? Sampai kemuliaan Tuhan akan terjadi atas tempat ini. Saudara, dan itu belum selesai. Itu belum selesai. Saudara, kemarin saya di Semarang dan saya pergi, saudara, ke seseorang. Kemudian saya berdoa bersama dengan orang itu, saudara. Dan begitu selesai berdoa, dia berkata, Tuhan taruh ini di hatiku. Dan Tuhan bilang, ini buat kamu. Saudara, pada waktu saya buka, saudara, saya lihat anting berlian yang saya pakai. Saudara tahu saya itu jarang pakai anting berlian, saudara. Saya orang yang males pakai begini-beginian, itu malas, saudara. Saudara, tapi pada waktu saya lihat itu anting berlian. Dan dia bilang, ini bentuknya hati. Spesial Tuhan suruh saya pesan buat kamu. Saudara, saya lihat. Saya bilang sama dia, Ci, saya itu enggak pernah pakai anting. Saya bilang, ya males. Ya. Nanti tak taruh di kotak box saja. Males, udahlah enggak usahlah, ambil aja lagi. Dia bilang, enggak, ini buat kamu, kata Tuhan. Pada waktu saya lihat, saudara, Tuhan langsung ngomong di hati saya. Kenapa kamu tidak suka pemberianku? Terus Tuhan bilang, kamu tahu anting itu lambang apa? Saudara, saya mengerti. Anting itu di Alkitab lambang budak, saudara. Kalau seseorang, saudara, itu menyerahkan hidupnya menjadi seorang budak, maka dia dikasih anting. Tanda bahwa dia tidak miliknya lagi, tapi dia milik tuannya. Dan selama anting itu menempel di telinganya, saudara, maka seumur hidupnya, saudara, itu tidak miliknya lagi, tapi milik tuannya. Dan saat itu Tuhan berkata, hari ini sekali lagi aku minta kepadamu, mau enggak engkau menjadi budak, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Karena lambangnya hati, artinya cinta. Saudara, pada waktu itu saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Dan saya mulai berkata, Tuhan, ambil hidupku. Ambil hidupku seperti yang kau mau. Buat aku jadi budak. Dan aku mau menyerahkan hidupku sebagai budak. Bukan karena terpaksa, bukan. Bukan karena saya tidak bisa kerja di tempat lain, bukan. Bukan karena saya tidak bisa melakukan yang lain, bukan. Tapi karena saya menyintaimu. Cuma karena itu. Karena saya menyintaimu. Sudah ada banyak pilihan untuk saya melayani. Saya pernah, saudara, dipanggil untuk menggembalakan sebuah gereja. Gereja yang besar di Jakarta. Mendapat fasilitas begitu enak. Saudara, ini jemaat yang kaya. Dan dia berkata, Bu Iin, mari jadi gembala di tempat saya. Dan saya berkata, enggak. Saya tahu itu bukan panggilan saya. Dan Tuhan taruh saya untuk mengembalakan pemulung anak-anak jalanan. Saudara, bukan karena tidak ada tawaran di luar yang menggiurkan. Saudara, pada waktu saya datang ke Indonesia sebagai arsitek S2, ada lebih dari 5 tempat pekerjaan yang terus bilang, ayo kerja di tempat kami. Kamu minta gaji berapa sih? Ya, kamu mau minta fasilitas apa? Bahkan bos suami saya, saudara, itu yang punya gedung-gedung mulia yang paling besar. Dia ngomong begini sama suami saya. Bilang sama istrimu, dia boleh kerja, tapi kalau dia pengen pelayanan, kapan aja boleh ditinggal. Tapi dia kerja dulu.
dia kerja, tidak setiap hari kan pelayanan. Tapi nanti kalau misalnya ada panggilan untuk pelayanan, biar dia pelayanan, tapi dia tetap kerja. Saudara, bukan karena saya tidak punya pekerjaan, tapi saya memilih masuk di dalam Mahanaim karena saya menyintai Tuhan. Setiap kali saya dari tengah-tengah mereka dengan sesuatu yang sangat bau, saudara. Ya, sesuatu yang sangat, saudara ya. Saudara, itu baunya tidak tahu kenapa khas sekali, saudara. Saudara, begitu masuk ruangan, kalau ada di antara mereka tuh perang, baunya spesial, saudara. Kemudian pada waktu saya lihat begitu bodohnya mereka, ya, saudara, sampai saya kadang-kadang berkata Mahanaim ini lebih mirip Oneng. Saudara, diajarin apa aja, saudara ya, tidak mudang-mudang, saudara. Saudara, tetapi saya bersyukur sekali. Saya setiap kali saya memandang dan saya berkata, Tuhan, saya tahu saya ada di sini bukan karena yang lain, tapi karena saya menyintai Engkau. Saya menyintai Engkau. Saudara, dan belum selesai itu. Orangnya akhirnya saya terima anting ini. Karena saya merasakan debaran hati Tuhan, cintanya Tuhan yang luar biasa. Saudara, dan kemudian orangnya itu menyodorkan kwitansinya. Dan dia berkata, maaf ya aku kasih kwitansinya, supaya kalau kamu jual atau kalau kamu tukar, kamu tidak dihargain lebih rendah dari ini. Karena ini ada jaminannya. Saudara, dan pada waktu saya lihat jumlahnya, saudara, saya kaget sekali. Itu tidak ada angka lain selain 3 dan 0. Saudara, dan pada waktu itu mungkin buat orang tidak sadar akan hal itu. Tapi saya tahu cara Tuhan bicara dengan saya. Pada waktu saya lihat cuma ada angka 3 dan 0. Saya tahu 3 itu angka kemuliaan, 0 itu angka habis atau mati. Dan Tuhan cuma mau berkata, mau enggak kamu mati sampai kemuliaanku dinyatakan. Dan itu Tuhan berkata terus, mau enggak kamu mati sampai kemuliaanku dinyatakan. Saudara, karena itu hari ini saya akan membagikan, mungkin beberapa orang tidak terlalu mengerti. Mungkin beberapa orang pengen dapat suatu khotbah yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kuasa, saudara. Tapi hari ini saya menantang saudara untuk mengambil dan berkata, Tuhan, buat Engkau bicara dengan aku, supaya aku bisa terlibat dalam panggilanmu dan masuk dalam rencana Tuhan untuk tahun depan. Percayalah, engkau tidak akan pernah menyesal kalau engkau ada dalam panggilannya. Beberapa waktu yang lalu dengan tegas Tuhan berkata, mulai 2005, saudara, sampai saudara ya 2005 sampai 2015, saudara. Jadi 10 tahun ini akan merupakan masa yang paling menentukan di dalam kekekalan. Ini akan merupakan masa yang luar biasa. Demonstrasi Roh Kudus. Masa di mana saudara pencurahan karunia, kesempatan di mana pintu dibuka lebar-lebar. Saudara akan menikmati segala yang baik, saudara. Tetapi jangan sampai, saudara, jangan sampai kita terhilang justru di masa-masa itu. Karena ada begitu banyak orang yang gugur, ada begitu banyak orang yang terhilang. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana saudara bisa masuk di dalam masa itu. Kita mulai lihat saudara yang pertama ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sampai di situ. Saudara, kalau saudara mau tahun depan kita mengalami sesuatu, maka saudara harus belajar mengandung dari Roh Kudus. Saudara, pertama kalau saudara mau mengandung dari Roh Kudus, saudara harus bisa mendengar dan menangkap janji-janji Allah atau rema-rema yang Allah khusus nyatakan buat setiap saudara. Saudara juga harus menangkap janji Allah atau rema yang Tuhan nyatakan untuk sebuah gereja atau sebuah organisasi di mana saudara ditanam di situ. Saudara juga harus menangkap saudara
Apa yang orang tua rohanimu, saudara ya, itu dikasih visi oleh Roh Kudus. Dan tangkap itu, saudara. Maka saudara akan mulai mendapat benih-benih ilahi. Saudara, kalau orang-orang tidak bisa menangkap, saudara, daripada hati gembalanya, tidak bisa menangkap, saudara, daripada visi gerejanya, saudara, dia tidak bisa menangkap, saudara, janji Allah buat saudara pribadi, maka saudara belum bisa menangkap, saudara, yang namanya benih-benih ilahi. Saudara, ada banyak orang tidak peduli dengan hati gembalanya, saudara. Kalau gembalanya nangis, saudara ya, untuk saudara pertumbuhan gereja, dia sibuk, saudara. Orang ini sibuk berpikiran, saudara ya, bagaimana ya supaya saya gajinya naik. Saudara, ini tidak bisa untuk menjadi satu tim yang luar biasa. Saudara, engkau harus bisa mengerti hati gembala. Engkau harus bisa menangkap. Maka itu akan menjadi satu kesatuan. Itu yang membuat, saudara, kenapa Paulus bisa mempunyai anak Timotius. Paulus berkata, karena Timotius mengerti hatinya. Saudara, kenapa Elia bisa menurunkan warisannya kepada Elisa? Double porsi. Saudara, karena Elisa mengerti persis hati Elia. Tapi Elisa tidak bisa mewariskan kepada Gehasi. Tidak. Karena Gehasi selalu berpikir yang berbeda dari Elisa. Kalau Elisa menolak persembahan, Gehazi berpikir Elisa sungkan. Setiap kali Elisa bicara, kalau saudara tangkap, Gehazi selalu menangkap yang berbeda. Dia berpikir yang berbeda. Dia tidak menangkap hati, saudara. Dia tidak menangkap roh, saudara. Dia tidak menghargai, saudara, apa yang dimiliki oleh gembalanya. Saudara, saya percaya di sini Tuhan akan bangun satu tim yang luar biasa. Saudara, engkau pemain musik. Engkau tidak bisa main, saudara ya, semau engkau, seleramu. Engkau harus bisa menangkap hati gembala. Pada waktu engkau dengan gembalamu itu satu. Nah, cara mainnya, seleranya, sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya belajar dari Betani, ya dulu dari Pak Niko. Bagaimana penyembahan itu bisa begitu luar biasa, saudara, pada awal-awal di Betani. Sampai orang-orang nangis, orang-orang dipulihkan, saudara. Itu, saudara, bagaimana pemain musik itu sampai ngerti bahasa rohnya. Pak Niko tuh habis ini kunci ini, habis kunci ini kunci itu. Tidak akan lari kemana-mana. Tidak berani, saudara, ganti kunci yang bukan seleranya Pak Niko. Tidak berani, saudara. Mereka tahu, mereka ngikutin. Dan itu membuat, saudara, aliran dari depan ini bisa pet ke belakang. Tapi seringkali, saudara, ada yang bermain menurut perasaannya. Misalnya, saudara ya, yang main musik ini 5. Ya, yang main keyboard berpikir ini waktunya slow. Yang main drum berkata ini waktunya megah, dom, 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 saudara ya. Yang main bass berpikir ini waktunya semangat, cedak, ceduk, cedak, ceduk, saudara ya. Tidak ada apa-apa. Saudara, kalau engkau mau menangkap benih, engkau mulai berkata begini, tidak peduli perasaanku, tidak peduli hidupku, tidak peduli konsekuensinya. Aku mau menangkap perasaan gembalaku, pemimpinku, dan melebur di situ menjadi satu kekuatan sinergi. Saudara, saudara harus tangkap juga visi secara global gereja ini. Kalau saudara tidak bisa menangkap visi secara global gereja ini, maka saudara tidak akan bisa menjadi satu kekuatan dan tentara yang luar biasa. Bayangkan kalau tentara itu mau menyerbu misalnya, tetapi yang satu berkata menyerbunya mungkin mau ke utara, yang satu berkata saya mau menyerbulah ke selatan, lebih gampang jalannya. Saudara, ini akan terpecah belah. Saya bersyukur, saudara, saya punya beberapa orang yang saya tahu persis. Saudara, mereka begitu sehati dengan saya. Saudara, kami membangun sekolah, saudara, dengan dana kurang lebih 12 miliar. Saudara, bukan dananya ada, bukan, kebutuhan dananya itu 12 miliar. Saudara, pada waktu kami pertama kali start, itu cuma 50 juta yang kami punya. Dan arsiteknya itu luar biasa.
Dia ketemu dengan saya dan dia berkata begini, Bu, Ibu mau mulai kapan? Saya berkata Januari. Dia bilang, Ibu mulai Januari, saya mulai. Terus saya senyum dan berkata, nggak ada duit loh. Nggak masalah, Ibu mau mulai kan? Bagian saya cuma melakukan. Saudara, dia langsung order. Dia order segala sesuatu. Mulai dari semen, mulai dari segala sesuatu dia order. Saya berkata, kalau nanti dimarahin orang karena saya tidak bisa bayar gimana? Enggak apa-apa. Bagian saya ya di lapangan. Dimaki orang urusan saya. Menghadapi klien urusan saya. Pesan urusan saya. Menawar urusan saya. Urusan Ibu cuma memberi perintah dan Ibu berdoa. Saya yang di depan, saya harus menanggung akibatnya. Dia berkata semua prajurit, dia bilang, kalau bilang serbu, pasti ada lawan, pasti ada tantangan, dan pasti yang namanya prajurit itu kena tembak. Ya. Masa mau bilang serbu, jenderalnya pertama kali di depan, enggak toh? Dia bilang pasti di depan ada, dia bilang, yang harus menghadapi peluru pertama kali, pasti ada. Yang harus menggali parit-parit. Pasti ada yang pasukan tank yang berjalan duluan. Dan dia berkata, pokoknya bagian kami cuma mendengar perintah. Dan saya maju apapun resikonya. Saudara, dan saya melihat bagaimana arsitek saya salut sama dia. Saudara, dia maju dengan uang cuma 50 juta. Setiap kali Tuhan kasih mepet. Kadang-kadang minus. Kadang-kadang dia dimakiin orang, tapi dia jalan. Dan hari ini Desember ini saudara, kami sudah berdiri TK dan SD. Total saudara, ya itu kurang lebih 14 miliar. Dan semuanya sudah ditutup oleh Tuhan, tidak ada hutang. Jangan berkata dia tidak pernah kena serangan saudara. Pertama kali kami membangun di situ, itu daerahnya daerah mengerikan, saudara. Karena itu pernah dijadiin tempat pemotongan mayat. Jadi pada waktu dulu Bekasi Kerawang pernah ribut-ribut, saudara ya. Saudara di situ, saudara pernah dibantai ribuan orang dan dikubur di situ, saudara, atau ditenggelamkan di rawa-rawa itu. Karena dulunya itu rawa-rawa, saudara. Terus kemudian mulai menjadi tanah dan sebagainya. Tapi orang tahu bahwa di daerah itu sangat mengerikan. Saya sendiri pernah melihat bagaimana kerajaan maut ada di situ. Saudara, ayah saya melihat bagaimana kelelawar besar sampai sebesar rumah, saudara. Itu ada di situ. Saudara, dan beberapa orang melihat ular yang besar, melihat saudara yang namanya saudara, dan kelelawar itu dalam arti yang sebenarnya saudara itu banyak bisa terbang. Saya juga tidak mengerti saudara. Itu hari-hari di mana kami tahu itu daerah tempat yang tidak benar. Saudara, dan pada waktu kami pertama kali membangun saudara, itu lampu bisa mati nyala sendiri loh saudara. Ya saudara, itu lampu-lampu yang gede, lampu-lampu bangunan itu tiba-tiba mati. Nanti didoain, diurapin, nyala. Itu sih masih biasalah, mungkin kabelnya tidak benar, saudara. Itu traktor. Ya. Saudara, dinyalain, tiba-tiba di tengah jalan, kelek, mati. Nanti tidak diapa-apain, nyala sendiri jam 12 malam. Saudara, itu masih belum apa-apa. Tukang itu sampai mengeri. Pernah tukang tidur di lantai 2, pindah ke lantai 1. Saudara, bangunnya digotong, tidak tahu sama siapa, saudara. Saudara, itu daerah yang benar-benar saudara mengerikan sekali. Saudara, dan yang namanya roh maut itu luar biasa. Saudara, mandor kami semuanya 4-4-nya saudara itu pernah kena stroke. Dihantam di jantung saudara, dan tidak kuat, kena stroke. Saudara, dan kemudian saudara, beberapa arsitek saudara itu tidak tahan. Baru duduk 10 menit saudara muntah, saudara muntah. Saudara, itu mengerikan sekali. Saudara, dan arsitek saya kena serangan jantung sampai masuk ICU. Dokter bingung. Dia itu punya saluran besar, saudara. Lebih besar dari normal. Itu bisa tiba-tiba muncul, saudara ya. Seperti benjolan persis di seperti itunya, saudara. Dan menyumbat, saudara. Itu hampir putus aortanya. Dan itu tinggal 1, saudara ya. Bukan 1 milimeter lagi, saudara. Tak putus. Sudah ada sesuatu yang menekan luar biasa.
Saudara, tetapi pada waktu dia di ICU nih saudara, telepon terus Mas Yan. Bagaimana semen? Ya terus cor aja, maju terus saudara ya. Saudara, sampai dokter itu berkata handphone tidak boleh disumputin saudara ya, di bawah bantal saudara. Dan saya berkata sama dia, saya juga tidak begitu-begitu banget. Udahlah, ya seminggu biarin, udah jangan ngurusin proyek. Dia bilang, tidak bisa Bu, hatiku di sana, mana ada tentara katanya ya. Cuma sedikit kena begini, mundur. Saudara, dia lebih kuat, dia maju saudara. Dan saya berkata luar biasa. Itu ngurusin proyek itu kucing-kucingan sama suster dan dokter saudara ya. Karena begitu suster pergi nyalain lagi handphone. Halo gimana? Kesini. Tukang gambar disuruh ke ruang ICU. Dibilangin sama dia, ini daerah sini ya, dicor ya. Saudara ya. Terus pulang lagi, datang setiap hari seperti itu. Saudara, enggak berhenti. Saudara, sampai hari ini saudara. Dan kemarin saya berkata, saya pengen istirahat. Saya ini capek, saya bilang. Ya istirahatlah, mulai Maret. Dia berkata, Bu, jangan Bu. Pak Yusak bilang mulai Januari. Dan ibu tahu kan sebenarnya Tuhan pengen Januari, iya. Tapi saya pengen cuti, Maret mulai bangun. Saya bilang, saudara, dia bilang enggak. Kita mulai minggu kedua ya Bu ya, please katanya. Saya bilang kamu itu yang lebih capek, lebih dimakin orang, lebih ditekan, kamu enggak capek. Dia bilang enggak. Saya mau menyelesaikan tugas sampai akhir. Saudara, Januari kita akan mulai start membangun SMP dan SMA dengan biaya lebih besar lagi saudara ya. Saudara, buat SMP dan SMA saja 15 miliar. Dengan gedung serbaguna lagi 5 miliar. Saudara, dengan sarana olahraga lagi 5 miliar. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya tahu Allah sedang bawa kita dalam percepatan. Amin. Saudara, karena itu saudara dibutuhkan orang yang bisa menangkap hati gembala. Saudara, dibutuhkan orang yang bisa menangkap rencana Allah dalam sebuah gereja. Saudara, di mana engkau ditempatkan di situ, lari, lakukan, kena tembak normal, jangan manja. Saudara ya, baru kena tembak sedikit nangis, kena tembak, saudara ya. Aku nggak disapa, ya, nggak mau ke gereja lagi, ya, pendetaku nggak doain aku, saudara ya. Mana ada coba di tentaraan seperti itu, saudara. Saudara, saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, saudara. Ya. Sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan mau. Saudara, menangkap dan berkata aku menangkap Tuhan. Yang ketiga saya katakan tadi, tangkap janji-janji Tuhan. Dan mulai catat. Saya punya satu buku saudara. Dan buku itu hampir penuh saudara, tebal bukunya. Setiap janji Tuhan saya tulis. Setiap janji Tuhan saya tulis. Saudara, di Alkitab saya ini ada tanda-tanda warna merah saudara. Ada beberapa saya kasih warna tertentu, kasih kode tertentu. Itu ayat-ayat yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan setiap kali saudara saya baca lagi. Saya baca lagi. Karena saya tahu saya harus mengandung. Hal yang kedua saudara. Untuk saudara bisa mengandung. Saudara harus menginginkan itu. Saudara, ada begitu banyak anak Tuhan. Dia aborsi semua janji Tuhan. Karena dia tidak pernah menginginkannya. Tidak pernah menginginkannya. Saudara, seperti seorang anak. Kalau benih itu ada di dalam hidup, ditaruh. Kalau ibunya tidak menginginkannya, maka ada dua pilihan. Anak itu gugur atau anak itu jadi, tapi tidak akan jadi seperti yang baik. Anak ini akan mempunyai jiwa penolakan yang luar biasa. Nah saudara, ada banyak anak Tuhan yang tidak menginginkan janji Allah dalam hidupnya. Dan ini membuat saudara itu tidak pernah bisa jadi. Gugur dan gugur dan gugur. Saya punya seorang teman. Saudara, dan teman ini Tuhan janjikan satu kota. Tuhan berkata, pada waktu aku taruh engkau di kota itu, maka aku akan bawa engkau menjadi berkat atas kota itu. Dan aku akan buat engkau menjadi orang yang membawa lawatan atas kota itu. Saudara, dan dia ada di situ selama 1 tahun. Dan tidak terjadi apa-apa. Pada waktu akhir tahun, dia nangis, dia berkata, Tuhan, saya sudah 1 tahun di sini dan tidak terjadi apa-apa. Tuhan cuma berkata, bagaimana bisa terjadi kalau engkau tidak pernah menyintai, engkau tidak pernah menginginkan,
Engkau bahkan tidak pernah sungguh-sungguh memelihara setiap janjiku. Saudara, saya bahkan punya seorang teman. Saudara, sebenarnya Tuhan menjanjikan dia untuk menjadi seorang pemimpin, saudara, yang besar, mengembalakan begitu banyak anak muda. Saudara, Tuhan percayakan dia untuk mengembalakan, saudara, 30, itu pertamanya, saudara. 30 anak muda, memang anak-anak muda dari latar belakang tertolak. Anak-anak muda dari latar belakang, saudara, yang tidak punya orang tua. Mereka latar belakang yang pengamen, yang keras, saudara. Mereka juga latar belakang orang-orang yang suka memberontak. Dan pada waktu dia mulai mengembalakan, saudara, dia mulai rasa capek. Dia mulai sebel. Lihat anak-anak ini semua dia sebel. Kemudian kalau anak-anak ini tiap hari telepon, minta didoain, telepon marah-marah, telepon, saudara ya, minta untuk dikonseling, saudara. Dia mulai kesel. Sampai sekali waktu, saudara, tanpa sadar dia terucap, Tuhan, aku tidak mau. Aku benar-benar tidak suka dengan panggilan ini. Pada waktu dia bicara seperti itu, tak sekali, saudara. Sekali cuma bicara seperti itu. Tiba-tiba, saudara, itu persekutuan bisa berantakan. Tidak tahu bagaimana satu dengan yang lain ribut, pecah, hancur, saudara. Sampai semuanya pergi. Tidak ada satupun. Pada waktu itu dia menangis. Setelah 3 bulan dia sendiri, dia bisa kerja. Tapi dia nangis, dia berkata, saya merindukan yang telepon. Saya merindukan ya, anak-anak itu lagi. Dan Tuhan cuma berkata, engkau tidak pernah menginginkan. Engkau menolaknya. Dan iblis mengambil itu dari hidupmu. Saudara, apa janji Tuhan dalam hidupmu? Pada waktu Tuhan memberikan Bekasi buat saya. Pertama, saya tidak suka Bekasi. Itu kota yang panas. Kota yang kotor. Itu lambangnya ikan lele dulu, saudara. Saudara, itu ikan, saudara tahu ya, ikan murah yang jahat, patilnya bisa mematil, licik dan mainnya, saudara. Itu dinamanya lumpur dan kotoran manusia. Lele-lele yang terbesar dan tergendut, itu yang makan kotoran manusia, betul? Saudara ya, dan saudara, itu lambangnya Bekasi itu lele. Itu artinya kota yang penuh dengan kotoran, saudara. Dan memang karena di Bekasi itu ada tempat pembuangan sampah yang terbesar. Saudara, jadi betul-betul kotor. Dan suasana spiritnya juga begitu kotor, kotor sekali. Pada waktu saudara saya masuk ke sana, saudara, itu banyak orang-orang yang kena ispa, saudara ya, karena setiap hari dibakar, saudara, itu yang namanya sampah, dan itu mengambang di atas kota Bekasi. Kerasa tidak kerasa, saudara, itu memang atmosfernya seperti itu. Pada waktu pertama kali saya masuk, saya benar-benar tidak suka. Tapi saat itu Tuhan berkata kepada saya, hari ini aku mau percayakan mutiara ini di tanganmu. Katakan kepadaku, engkau mau menyintainya, menginginkannya, menangisinya, bahkan memberikan hidupmu untuk kota ini. Atau engkau menolaknya. Saudara, dan hari itu saya nangis. Sampai detik ini, saudara. Sampai detik ini pada waktu hadirat Allah, saya sering kali masih berkata, engkau tahu betapa aku menginginkannya. Aku menghargai Tuhan. Apa yang kau beri dalam tanganku. Dan aku menginginkannya. Menginginkan lawatanmu atas Bekasi. Menginginkan pemulihan atas Bekasi. Melebihi apapun. Melebihi anakku. Melebihi karierku. Melebihi hidupku. Saudara, hari ini tanya. Kalau Tuhan menaruh janji dalam hidupmu, seberapa engkau menginginkannya? Seberapa engkau menyintainya? Seberapa engkau memeliharanya? Untuk memelihara, untuk mengandung itu lebih lagi. Saudara perlu memperkatakan sampai ada api yang nyala di dalam. Saudara, setiap kali saya mulai merasa bahwa api saya padam, maka saya akan buka buku-buku saya akan buka firman-firman Tuhan, janji-janji Tuhan.
Dan saya akan baca dengan keras, saya akan baca dengan keras, saudara. Sampai api itu nyala lagi di dalam. Sampai saya berkata, ya Tuhan, aku tahu Engkau Allah yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Dan aku tahu janjimu ya dan kekal. Saudara, saya berdoa supaya saudara bisa mengandung. Karena tanpa saudara bisa mengandung, maka tahun depan saudara tidak bisa melahirkan apa-apa. Saudara, mari mulai mengandung. Tangkap yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara, kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua adalah ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Saudara, hal yang kedua bicara soal hati. Saudara, walaupun saudara begitu menginginkan dan sudah mengandung, maka step yang kedua saudara harus menjaga hati. Supaya hatimu ini tetap tulus. Hatimu ini tidak, saudara ya, menjadi belok. Saudara, karena untuk menjaga hati itu bukan hal yang mudah. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh minta, saudara, untuk menjaga hati. Dan anehnya, saudara, saya mau mengajarkan sesuatu yang sedikit susah. Saudara, satu sisi engkau harus begitu menginginkannya. Di satu sisi engkau harus bisa meletakkannya. Itu adalah untuk menjaga hati. Saudara, seperti Tuhan menjanjikan kepada Abraham Ishak. Dan dia harus percayakan janji itu. Dia harus pegang benar janji itu. Tetapi di satu sisi, dia juga harus berani meletakkan Ishak pada waktu Tuhan memintanya. Padahal janji untuk lewat Ishak akan menjadi keturunan yang begitu banyak, itu belum kelihatan. Tapi dia harus berani meletakkannya. Saudara, ini keseimbangan. Ini keseimbangan. Saudara, pada waktu Tuhan berkata kepada saya, engkau harus begitu menginginkan kekasih. Tapi di waktu yang lain, Tuhan pernah bertanya sama saya, kalau bukan engkau yang akan membawa lawatan, kalau matamu tidak melihat itu, kalau engkau hanya menabur dan engkau tidak pernah melihat hasilnya, relakah engkau? Dan untuk menjaga hati, Tuhan harus bertanya itu. Untuk menjaga hati, Tuhan harus membuat hati kita tetap lurus. Hati kita tetap tulus. Bukan orang yang membangun kerajaannya, tetapi membangun kerajaan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti ini. Untuk menjaga hati ini tidak gampang, saudara. Hari demi hari. Pada waktu nanti saudara dibawa naik, saudara punya ekonomi sangat berlimpah, sangat, saudara. Maka saudara akan susah untuk menjaga hati. Karena seringkali kalau sudah berlimpah, kita lihat sesuatu, segitu, beli aja. Segitu gampang, keluarin aja duitnya. Itu sudah salah. Itu menyepelekan berkat Tuhan. Sekali waktu saya pernah, saudara, makan dengan seseorang. Orang ini kaya, saudara. Saudara, dan orang ini kaya dan dia makan, saudara. Baru kami duduk makan, pesen segala macam. Pesen ini. Terus kemudian, saudara, tidak enak ternyata. Sudah duduk di restoran, pesen segala macam ini tidak enak. Terus dia bilang, wah tidak enakin. Keluar aja, ya, pindah aja. Biarinlah, tidak enak. Saya bilang, Ci, tidak boleh begini. Ya, saya bilang kalau Cici tidak mau, biar yang makanan dibungkus, saya yang bawa. Saya bisa alirkan dan berikan kepada yang lain. Tapi jangan pernah membuang-buang berkat. Saudara, dan kemudian dia berkata, ya sudah terserah kamu, pokoknya saya tidak mau. Saudara, saya bawa pulang, saudara. Saudara, dan pada waktu saya jalan pindah ke restoran lain, dia pesan lagi banyak. Saya bilang, aduh ngapain sebanyak ini. Dia bilang, tidak apa-apa, pokoknya rasain semuanya, kita rasain aja. Dan pada waktu dia seperti itu, Tuhan berkata, aku berikan banyak, tapi dia tidak bisa menjaga, tidak bisa jadi bendahara yang baik. Hatinya menggampangkan dan meremehkan berkat Tuhan. Engkau akan lihat beberapa waktu kemudian. Dan beberapa waktu kemudian, saudara, itu ekonominya turun, saudara. Sampai dia ngomong, sebenarnya Yain, saya dalam keadaan terlibat utang.
Sehingga sebenarnya sopir saya itu lebih kaya dari saya. Karena sopirnya, saudara ya, punya rumah sendiri, punya gaji bulanan, enggak utang. Sedangkan utang dia lebih besar dari asetnya. Jadi sebenarnya supirnya, saudara, lebih kaya, saudara, daripada dia. Saudara, dan dia bilang, aku enggak tahu. Tapi kenapa semuanya menjadi begitu susah? Saudara, yang lebih lucu lagi, tadi kemarin saya ketemu seseorang dan orang ini cerita. Saudara, orang ini punya suami, saudara ya. Suaminya itu baik sekali. Suaminya baik, tetapi kemudian mereka karena baik dan bagus, saudara. Dan kemudian suaminya diberkati Tuhan, luar biasa. Nah, pada waktu suaminya mulai diberkati Tuhan, saudara. Namanya juga orang, saudara. Begitu mulai diberkati Tuhan, mulai agak sombong. Jadi kalau setiap kali istrinya nanya nih, ya, "Pak, ya, ini gimana?" Atau, "Pak, papa maunya gimana? Kenapa ngeluarin duit banyak banget?" Suaminya bilang, "Sudahlah, itu bukan urusanmu. Udah gak usah ngomong-ngomong lah. Pokoknya saya tahu Tuhan pasti berkati kita." Kelihatannya ngomongnya baik, saudara. Tapi sebenarnya itu sombong. Tidak mau ditegur oleh istri. Tidak mau, saudara ya, didukung oleh istri. Merasa sudah bisa, saudara. Ya udah, jangan ikut-ikut, jangan ikut campur, saudara. Saudara, akhirnya istrinya sedih. Pada waktu istrinya sedih, saudara, dia cuma bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku tidak senang suamiku jadi sombong." Saudara, dan malam itu suaminya itu mendadak, saudara, tidak bisa nafas, sesak, saudara, sampai tidak bisa nafas, sampai udah tidak bisa nafas, sudah benar-benar tidak bisa nafas. Terus suaminya cuma sempat ngomong gini, "Mah, doakan saya." Mamanya tumpang tangan, doain, mengampuni suaminya. Terus belum lega, saudara. Dan kemudian dia bilang, "Aduh, Tuhan itu kok ternyata menghajar ya. Kalau kita itu sombong, kalau kita tidak bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, Tuhan itu malam itu kalau tidak tertolong, saudara, tiba-tiba Tuhan tidak tolong, suaminya game over." Saudara, baik suaminya ngerti itu hajaran Tuhan. Hajaran Tuhan buat dia tidak meremehkan berkat Tuhan. Buat dia tidak meremehkan istrinya. Istrinya juga tahu itu hajaran Tuhan. Karena selama ini, saudara, dia kesal dengan suaminya dan tidak menjaga persatuan daripada keluarganya. Meremehkan. Ya, hari-hari ini jangan pernah anggap remeh dosa-dosa kecil. Ya, jangan pernah anggap remeh. Biar kita semuanya sungguh meluruskan hati kita. Saya masih ingat, saudara, pada waktu saya mulai diberkati Tuhan, pelayanan, Allah mulai bukakan hal-hal yang baru, saudara ya. Banyak hal-hal yang baru, saudara. Saya mulai belajar, kemudian saya itu ditanya sama orang. Ditanya orang dengan berkata begini, "Menurut kamu bagaimana ya kelemahan dan kelebihan Pak Yusak?" Saudara. Nah, ayah saya. Karena jujur saya sudah merasa hebat, saudara ya. Merasa melakukan banyak hal. Merasa tahu banyak hal. Saya mulai berkata, "Oh, saya suka. Karena ayah saya itu cinta Tuhan, setia begini. Tapi dia punya beberapa kelemahan." Oh, mulai, saudara, saya ngomongin kelemahannya. Kelemahan pertama begini, kedua begini, saudara ya. Dia itu kurang punya manajemen yang baik, saudara. Saya mulai, dan kelihatannya itu betul. Cuma ngomong begitulah, saudara. Pulang, Tuhan langsung ngomong, "Apa hakmu menilai orang di atasmu?" Dan saudara, begitu saya ngomong begitu, itu setahun lebih saya kehilangan hikmat saya. Semuanya jadi berantakan. Saudara, saya baca Alkitab, saudara, tidak ada pewahyuan yang baru. Mentok, saudara. Hanya gara-gara menilai orang yang di atas saya. Saudara, banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Kalau saya share seperti ini bukan karena saya dipesan sama Pak Petrus, sama sekali enggak, saudara. Saya enggak dipesan sama Ibu Linda, sama sekali enggak, saudara. Saya enggak dipesan, saudara, sama sponsor, ada sponsor, enggak. Dan saya tidak kasihan sama mereka, enggak. Kenapa? Karena kalau saudara merendahkan mereka, mereka dapat upah double porsi. Kalau saudara menekan mereka dan mereka bisa tetap memberkati, mengasihi, mereka dapat lagi 5 kali porsinya, lipat ganda, saudara. Saudara, walaupun kalau saudara tidak tunduk,
tapi mereka tetap menggembalakan dengan sungguh-sungguh, saudara, maka mereka akan diberkati lebih lagi. Tapi kenapa saya share ini dari hati saya? Karena saya tahu tahun depan Tuhan tidak main-main sama kita. Tahun depan Tuhan tidak main-main. Tentara yang tidak bisa tunduk. Kalau saudara tahu hukum tentara, mati. Saudara, kalau itu ngomong menghakimi dari hati, mati. Saudara, ya. Lihat Maryam, cuma ngomong kenapa kamu kawin lagi, kusta dibuang dari golongan. Saudara, dan kalau nanti ini gereja akan bertumbuh dengan urapan yang lebih besar lagi, maka jangan pernah menjamah orang yang diurapi. Karena kalau saudara tidak bisa tunduk, hatimu ini loh saudara ya, tidak pernah bisa sungguh-sungguh menjadi hamba, mau ditundukkan. Engkau menilai, menghakimi, ya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kemarin pada waktu saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, saudara, saya duduk di tempat layak, tempat orang meninggal, saudara. Dan kemudian saudara, hamba Tuhan ini, saya datang ke situ karena ayahnya meninggal, saudara. Jadi dia tidak punya maksud apa-apa, saya juga cuma itu dia duduk. Terus dia tiba-tiba nyampein sesuatu. Dia bilang, Bu maaf ya saya sampein sesuatu. Saya bilang apa? Dia bilang, jangan terlalu familiar. Kasihan anak buahmu. Saya tanya maksud Bapak bagaimana? Saya tahu ibu terlalu familiar dengan anak buah. Sehingga mereka tidak pernah bisa menangkap yang Tuhan mau. Mereka akan banyak dibuang, dipotong. Karena tidak sopan. Ya. Karena mereka menuduh dan menilai. Mereka sembarangan dengan engkau. Dia bilang jangan sampai anak buahmu kehilangan. Karena engkau tidak mendidik mereka. Saudara, karena itu saya tahu itu pesan Tuhan. Dan itu saya sampaikan buat saudara. Jangan sampai saudara. Dan itu diteguhkan tadi. Waktu duduk saudara dengan Ibu Linda. Dan Ibu Linda berkata, saya itu tidak cerita apa-apa dengan Pak Petrus. Tapi Pak Petrus bilang, orang yang tidak bisa sehati dengan engkau, potong, buang, ganti. Tidak bisa. Ini harus lari. Ya, saya kaget. Saudara, itu diteguhkan lagi dengan seorang teman cerita sama saya. Dia bilang pada waktu di Surabaya, mereka sedang ngobrol dengan timnya Pak Alek, dengan timnya John Avasini, dengan timnya Pak Petrus Agung. Dan ada satu timnya Pak Alek, itu bicara cuma begini. Si Alek tuh ya pakai kata si, saudara ya. Nah pokoknya ngomong si Alek tuh begini-begini. Padahal saudara ya, John Avasini itu kan tidak bisa ngomong bahasa Indonesia, saudara ya. Tapi dia nyebut berkali-kali timnya tuh ngomong dengan nada seenaknya, guyon, pakai kata si Alek gitu. Saudara, dan begitu timnya itu pergi, dia ngomong begini. Ini orang tidak pernah bisa diberkati dan mengalami terobosan ekonomi. Mereka kaget. Kenapa? Katanya. Karena mereka tidak punya respek yang benar terhadap gembalanya. Terus dia bilang, kamu kan tidak bisa bahasa Indonesia. Dia bilang, dari cara ngomong spiritnya, itu menganggap setara. Dan itu tidak boleh. Yang setara membuat air tidak bisa mengalir. Saudara bisa mengerti? Kalau air itu setara, dia bisa ngalir enggak? Tidak bisa. Tapi kalau ada satu air di atas, yang satu di bawah, maka itu air bisa mengalir. Dan saat itu betul, saya langsung tak. Saya bilang kalau banyak orang mengangkat dirinya lebih lagi, membuat mereka setara, buat mereka setara dengan gembalanya, tidak ada sesuatu yang bisa mengalir. Tidak ada sesuatu yang mengalir. Saya ngerti. Saya berkata Tuhan, ya. Dan Tuhan berkata sampaikan di sini. Karena ini akan mengalami percepatan. Makanya pagi hari ini saya mendapat sesuatu yang gak enak sebenarnya dari Tuhan. Karena saya menyampaikan hal-hal yang saudara tidak suka. Bukan yang membuat exciting. Bukan sesuatu yang membuat saudara meluap-luap dengan iman. Ya. Tapi saya mau menyampaikan dengan hati saya. Saya berkata please. Karena tahun depan Allah mau berbuat sesuatu yang dahsyat di sini. Siapkan hatimu sungguh-sungguh. Jaga hatimu dengan lurus.
jaga hatimu dengan tulus. Saudara, kita lanjutkan. Kita lihat saudara, ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Saudara, Yusuf takut untuk mengambil Maria. Dia tahu, dia gemetar, dia tahu resikonya. Seumur hidupnya orang kan berkata, ya ini mah pasangan yang gak tahan. Baru tunangan udah hamil. Dia juga berkata, orang tidak akan ada yang percaya. Seumur hidupnya orang tidak akan ada yang percaya bahwa anak yang di dalam perut Maria adalah Mesias. Dia tahu ini akan mengalami banyak hal. Dia tahu akan ada serangan, tantangan, pergumulan yang dia sendiri bahkan tidak pernah bisa mengerti. Tapi hari ini saya mau berkata, kalau gereja ini mau mengalami ledakan besar, saudara harus berani mengambil risiko-risiko besar. Perkataan Tuhan buat gereja ini adalah jangan takut. Resiko apapun, sebesar apapun masalahnya, omongan orang omong apapun, saudara, kalau itu adalah kehendak Tuhan, jangan takut. Semua orang bilang saya gila pada waktu saya memulai pelayanan pemulung. Saudara, saya dihakimi, saya dipanggil rapat gereja-gereja. Dan mereka berkata, Bu, jangan cari gara-gara ya. Kejadian Dulos, ya, kejadian pembakaran gereja Situ Bondo, jangan cari gara-gara. Orang bilang pakai hikmat, Bu, jangan kayak perempuan tok, pakai emosi. Saudara, saya udah biasa lah dibilang perempuan emosian, saudara. Enggak pakai logika, katanya saudara ya. Saudara, saya biasa. Saya dengan senyum saya berkata, mungkin saya emosi. Mungkin saya bilang, ya, saya kurang pertimbangan. Mungkin saya tidak bisa nangkep, ya, apa yang akan terjadi di depan. Tapi satu hal, saya yakin ini Tuhan mau. Saudara, dan hari ini pelayanan itu berjalan. Kami diserbu berkali-kali, tapi Allah meluputkannya. Saudara, dan kemudian pada waktu kami mulai bertumbuh menjadi besar, orang-orang mulai berkata lagi, masuk akal dong, pikir. Siapa yang akan memberi makan ribuan orang? Kalau setiap bulan ratusan juta, siapa yang mau membiayainya? Pakai akal dong, dihitung dong. Saya berkata sampai keriting pun rambutku karena ngitung gak masuk hitungannya. Tak mungkin masuk. Saya membutuhkan setiap bulan lebih dari 1 miliar. Siapa yang bisa mencukupi? Perusahaan mana, saudara? Perusahaan mana? Saudara, tetapi Allah berkata lakukan. Dan hari ini kami melihat sepanjang tahun ini Allah sudah membuktikan setiap bulan kami menerima lebih dari 1 miliar. Dan Allah mengadakannya. Dalam bentuk material, dalam bentuk bahan, dalam bentuk semuanya. Saudara, Allah membuat luar biasa. Saudara, belum cukup untuk itu. Tahun depan, saudara, Tuhan mulai berkata sama saya. Itu anak-anak asuh, anak-anak yang dari di sekolah, saudara, yang dibayarin semua full sama kami, termasuk seragam dan sebagainya. Jumlahnya 300 sekarang. Tuhan bilang lipat gandakan, jadi 600. Itu subsidinya, saudara, sekarang dengan 300 saja. Subsidinya setiap bulan 200 juta. Jadi pada waktu Tuhan bilang lipat gandakan menjadi 600. Berarti subsidi yang kami butuhkan tahun depan setiap bulannya 400 juta. Saudara, dan kemudian Tuhan berkata buat rumah singgah. Saudara, kami sekarang ada 9 rumah singgah yang di Bekasi. Ada 4 yang di luar kota Bekasi, termasuk Pujon, Jakarta dan sekitarnya. Saudara, dan Tuhan berkata, itu tiap bulannya kami membutuhkan 300 juta. Dan tahun depan Tuhan berkata buka di 4 tempat lagi. Saya tidak tahu pertambahannya berapa, saudara. Dan Tuhan berkata bangun sekolah. Saya berkata, Pok, satu-satu sih Tuhan. Ya, Pok, kalau nyuruh tuh satu-satu. Ya, jangan rombongan gitu loh, saya bilang. Saudara, Tuhan bilang begini, kalau satu-satu kamu nganggur nanti, katanya ya.
Lebih baik rombongan supaya cepat selesai dan kamu tidak ada waktu buat nganggur, katanya. Saudara, saya tahu cara Tuhan guyon sama saya. Dia mau berkata ini waktunya sudah sangat singkat. Ya. Kenapa Tuhan bilang jangan nganggur? Saudara, Musa membutuhkan waktu 120 tahun untuk menyelesaikan panggilannya. Daud membutuhkan waktu cukup panjang, umurnya sekitar 70 tahun untuk menyelesaikan panggilannya. Saudara, Yosua membutuhkan waktu cukup panjang untuk menyelesaikan panggilannya. Nuh membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikan panggilannya. Tapi saudara dan saya, kita cuma punya waktu 10 tahun terakhir ini untuk menyelesaikan panggilan kita. Saudara, karena itu benar yang Tuhan bilang, jangan nganggur. Ya, kalau nganggur tidak selesai dalam waktu 10 tahun, orang lain sudah begitu panjang, boleh pelan-pelan satu-satu. Tuhan nyuruh Musa satu-satu, saudara. Karena dia tahu waktunya 120 tahun. Tapi Tuhan tahu, saya tidak akan mencapai 70 tahun aja tidak nyampe. Dan Tuhan berkata, karena itu tidak ada waktu buat kamu nganggur. Padatkan, dipadatkan. Dan ini bukan cuma saya. Karena Tuhan bicara sama gerejanya. Dan ini akan saya umumkan dan umumkan. Tuhan berkata, gereja cuma punya waktu 10 tahun untuk mencapai panggilannya. Di depan akan ada aniaya. Di depan setelah 10 tahun itu akan ada aniaya, akan ada begitu banyak hal yang saudara dan saya tidak pernah prediksikan. Kita cuma punya waktu 10 tahun ini untuk lari dan mencapai panggilan. Saudara, karena itu sungguh-sungguh saya berkata, jangan takut. Di depan apapun yang Tuhan sodorkan, katakan ya. Kita lihat yang selanjutnya. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Saudara, melahirkan, setiap saudara di sini ibu-ibu pasti pernah tahu rasanya melahirkan. Melahirkan itu tidak pernah enak. Tidak pernah bersih, saudara ya. Baik saya di luar negeri, di Indonesia, dimanapun. Saya nyoba tanya, ada enggak orang melahirkan tenang, cool, bersih? Gitu terus lahir anaknya ya. Enggak ada tuh. Ya. Melahirkan enggak pernah seperti itu, saudara. Ya. Bahkan kucing pun pakai merintih kok, saudara ya. Saya punya kucing yang katanya gampang beranak, saudara. Dan anaknya banyak, udah 10. Ya, banyak, saudara. Tapi tetap pada waktu melahirkan itu masuk di pojok dengan suaranya gitu, saudara ya. Suaranya sangat merintih, saudara. Saudara, jadi rupanya melahirkan itu tidak pernah enak. Dan melahirkan itu selalu dibarengin 2 hal, yaitu air dan darah. Saudara, air ini bicara Roh Kudus. Karena tidak ada mungkin kita bisa melahirkan tanpa kekuatan Roh Kudus. Darah ini bicara pengorbanan, saudara. Ya, saudara, engkau tidak mungkin bisa melahirkan tanpa engkau berani berkorban. Kalau engkau mau melahirkan hal-hal yang besar, engkau harus berkorban soal uang, berkorban saudara soal jabatan, berkorban soal waktu, berkorban soal perasaan, berkorban soal apa saja. Jam tidur, saudara. Saya bersyukur, saudara. Mulai anak saya umur 1 tahun sampai 4 tahun, Allah itu tidak pernah membiarkan saya tidur. Tuhan tahu saya ini orangnya susah disuruh doa malam, saudara ya. Kalau saudara suruh doa malam, ceritanya sih duduk, tapi duduk dalam hadirat Allah, tidur, saudara. Bukan cuma itu, kalau saya udah capek nih, saudara ya, berdiri pun saya bisa tidur, saudara. Saya itu bisa berdiri sembari les hilang, saudara. Benar-benar, saudara, kalau saya sudah capek. Saudara, karena itu Tuhan bilang, nah, untuk 4 tahun pertama engkau harus melahirkan sesuatu. Melahirkan tentara Allah. Engkau harus berjaga-jaga. Saudara tahu apa yang Allah buat? Tuhan buat anak saya ini tidak bisa tidur sepanjang malam. Saudara, jadi setiap jam anak saya nangis. Khususnya mulai dari jam 11:30 sampai jam 3 pagi. Itu jam melek saya, saudara. Ya, jam itu tuh anak saya bisa tidak berhenti nangis. Saudara, dan anak saya 2 stereo. Nangisnya gantian, saudara ya. Nah, saudara, itu jam di mana anak saya putus, saya gendong. Saudara, dulunya saya mengeluh. Saya berkata, Tuhan, kau tahu besok saya pelayanan, saya mesti ngurus keluarga, saya mesti ini dan itu, tambah lagi begini. Tuhan bilang, enggak. Ini caranya aku buat satu-satunya supaya engkau tidak tidur, tapi berdoa. Jadi mulai 11:30 kalau alarm bunyi. Jadi kalau anak saya nangis, saya tuh bilang terima kasih buat alarm yang bunyi.
Saudara, dan saya mulai gendong anak saya keluar karena saya tidak mau ganggu suami saya tidur. Dan saya mulai gendong sembari berbahasa roh. Saudara ya, itu saudara kalau udah digendong, tenang sedikit ditaruh, saya tahu belum selesai doanya. Jadi masih belum boleh, saudara ya. Itu seperti itu, saudara. 4 tahun seperti itu. Dan saya bersyukur, saudara. Itu pengorbanan waktu. Jam-jam tidur saya habis, saudara. Ya, tetapi itu membuat satu, saudara. Sesuatu yang berbeda. Itu membuat satu kayak melahirkan sesuatu. Melahirkan kekuatan. Melahirkan pasukan. Melahirkan segala sesuatu. Bicara soal uang, saudara ya. Sudah deh, saudara, kami di Mahanaim ini, saudara. Apapun yang ada, keluar lagi. Apapun yang ada, keluar lagi, saudara ya. Sampai suami saya ngomong begini. Sebenarnya ya, kalau kita hitung nih semua yang keluar, kita ini sudah punya 5 rumah kali ya, katanya. Sudah punya rumah, punya BMW, punya segala sesuatu, saudara. Saudara, tapi karena apa yang dapat keluar lagi. Kami tahu kami sedang membangun. Mungkin nanti ada waktunya lah kami menuai. Sekarang pun sudah menuai sebenarnya, tapi karena menuai tak cemplungin lagi, itu masalahnya, saudara ya. Supaya tuaiannya lebih banyak. Dan kalau orang berkata ibu tidak nyesel, enggak. Kalaupun sampai 10 tahun terakhir dan saya dibawa pulang oleh Tuhan atau bertemu dengan Tuhan di awan-awan dan saya belum menikmati, saya tahu di surga saya punya tabungan lebih banyak lagi. Tapi saudara, kalau Tuhan suruh saya menikmati di dunia setelah 10 tahun, saya tidak tahu, ya. Buat saya tidak masalah, saudara. Tetapi hari-hari ini, saudara, apa yang saya, saudara ya, dapat saya tabur. Saudara, kemarin tuh saudara begitu dapat anting nih, reaksi anak saya aja loh, saudara, anak saya, saudara ya, umur 11 tahun sudah bilang begini, kenapa mama nggak bilang ya, mentahnya aja masukin Mahanaim, katanya ya. Sudah apa, saudara? Sudah apa logikanya, saudara, semuanya? Sampai anak-anak semua sudah apal. Terus apa itu yang kecil ngomong begini, karena Tuhan tahu kalau dikasih uang, dia bilang, pasti buat Mahanaim. Karena itu Tuhan kasih berliannya, katanya. Saya tersenyum. Rupanya mereka juga tahu. Saudara, bahkan anak saya mulai belajar kerja. Ya. Dia kerjalah jual buku, jual jelly. Saudara ya, kadang-kadang dia kerja main saham dengan ayahnya. Saudara, saudara dapat, dia langsung bilang, biasakan Mah ya, dapat masuk lagi, katanya ya. Sudah tahu, saudara. Kami sekeluarga tahu, saudara. Ujung-ujungnya masuk lagi, saudara ya. Tapi kami tahu kami sedang menabur dan menabur dan menabur. Bukan cuma itu. Bendahara saya nih, saudara, dengan senyum ngomong begini, Cici, aku ini kan sebenarnya orang kaya tuh ya. Lawang setiap bulan gajiku 50 juta. Terus saya bilang, harusnya ya. Dia bilang, iya. Tapi semua masuk Mahanaim, aku cuma hidup dari 5 juta, katanya ya. Dia bilang, terus dia bilang, tapi aku bersyukur kok. Aku bersyukur, dia bilang. Aku bisa nabur dan nabur dan nabur. Ya. Saudara, dan itu bukan cuma saya, bukan cuma bendara saya. Saudara, saya sampai, aduh, saya berkata luar biasa. Saudara, staf kami, saudara, itu 150-an. Itu benar-benar, saudara, PK atau persembahan kasih itu tidak besar. Yang terbesar aja itu 2,5 juta. Itu yang terbesar. Yang lain semua di bawah itu. Saudara, akhir tahun kami berdoa bersama-sama. Padahal sebelum grand opening kami sudah nabur semuanya. Saudara, dan itu cuma beda sebulan. Dan sebulan kemudian, saudara, di hari Desember ini tutup tahun, kemarin tanggal 20, saya bilang, kita kasih korban akhir tahun. Kita biarkan ini semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, taruh di situ, saudara semua. Tak pikir 150 orang dengan gaji yang paling besar itu 2,5 juta. Itu yang paling besar loh. Ya, itu yang sudah berkeluarga, punya anak, itu saudara yang paling besar. Saudara tahu berapa yang terkumpul? 68 juta sekali persembahan. Belum terhitung emas, belum terhitung cincin, belum terhitung dolar, belum terhitung uang asing. Saudara, masuk semua di situ. Saudara, dan pada waktu saya lihat, saya berkata, Tuhan, aku bersyukur sekali. Aku bersyukur bahwa kami semua itu tahu ini waktunya melahirkan.
dan tidak mungkin melahirkan tanpa pengorbanan. Kami tahu, saudara, dan jangan saudara berpikir bahwa ini cuma terjadi di tempat saya. Saudara, di Oli Stadium, tempatnya Pak Petrus Agung yang kemarin saya baru bertemu dengan salah satu orang, saudara, salah satu donaturnya, dan dia berkata juga hal yang sama. Dia berkata, Bu, tahun ini kami itu memberi lebih dari 1 M. Itu semua 75% dari yang kami dapat kami masukkan kembali. Tapi kami tahu kami akan menabur, kami akan menuai lebih besar lagi. Ya. Saudara, ini hari-hari di mana orang-orang yang menangkap tahu mereka harus melahirkan sesuatu. Melahirkan sesuatu. Allah buka banyak pintu. Tapi sekali lagi kita harus berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Dan kita harus berani berkorban. Pasti ada rasa sakit. Pasti. Ya, saudara. Kemarin anak saya, beberapa hari yang lalu anak saya bilang gini, Mah, masa sih Mah kita forever kijang? Ya, mobil kami itu kijang. Dia bilang, saya ini sudah mulai pegel kalau naik kijang, katanya. Anak saya itu badannya gede-gede, saudara. Jadi pengennya yang empuk gitu ya. Terus dia bilang, kita butuh lama mobil lain yang bukan kijang. Terus papanya nyaut, dia bilang gini, ya kamu berdoalah, ya anggap itu rasa sakit. Nah ya, pengorbanan buat Tuhan, mau melahirkan, katanya. Saudara, ya hal-hal kecil. Tapi biar kita mengerti, ada rasa sakit. Ada rasa sakit pada waktu kita mau melahirkan. Tapi saya tahu kita semua akan melahirkan perkara besar. Amin. Ya. Apa yang sudah sebut? Melahirkan apa sih, Bu? Beberapa orang pasti berkata melahirkan apa? Saudara, saya berkata, beberapa dari saudara yang punya perusahaan, jangan pernah puas dengan satu perusahaan. Kalau saudara setia sungguh-sungguh, Allah akan buat saudara melahirkan 3-4 perusahaan. Saudara, engkau yang punya, saudara, beban Tuhan tanam untuk saudara. Pelayanan di anak-anak, percaya. Saudara, di sini akan terjadi sesuatu, mungkin melahirkan sekolah, mungkin melahirkan playgroup, mungkin melahirkan pelayanan buat anak-anak jalanan, mungkin melahirkan satu saudara tari-tarian, breakdance atau apapun yang tercanggih di kota Temanggung yang membuat saudara konser-konser besar. Siapa yang tahu? Saudara, saudara yang punya hati, saudara, ya, mungkin di doa. Saya percaya akan ada orang-orang yang Tuhan bawa untuk melahirkan menara doa 24 jam. Sehingga kita akan kembali seperti zaman Daud, di mana 24 jam kemah Daud penuh dengan puji-pujian. Saudara, saya tidak tahu. Anak-anak, jangan pernah berpikir saudara bahwa anak-anak kau tidak pernah melahirkan sesuatu. Saudara, saya bersyukur, saudara ya. Karena saya melihat, saudara, anak-anak sekarang ada banyak yang melahirkan sesuatu. Kami di Bekasi, saudara, 3 bulan yang lalu, anak-anak, saudara, 150 anak-anak berkomitmen jadi satu doa puasa 3 bulan. Dan mereka melahirkan KKR anak-anak buat 4.000 anak, saudara. Saudara, ini waktunya Allah sedang luar biasa melanda. Ya, saya lihat anak-anak yang waktu itu melakukan KKR, mereka mati-matian buat Tuhan. Saudara, mereka, saudara, dana itu ditekan sedemikian rupa. Makanan tidak ada, minuman cuma adanya itu paling aqua, saudara, pakai paling pisang goreng, saudara. Karena mereka setiap kali ini yang main terus kumpulkan uang buat sewa aula buat 2.000 anak 2 kali pertunjukan. Saudara, mereka sedang melahirkan sesuatu, melahirkan sesuatu. Dan kalau saudara semua melahirkan sesuatu, hanya hitungan bulan, maka tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita lihat yang lanjutnya. Ya, setelah melahirkan, dikatakan ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Saudara, ketaatan mutlak itu harus dipenuhi. Saudara, ada hari-hari di mana saudara berjalan dengan pertimbanganmu, berjalan dengan segala akal budi, berjalan dengan wewenang, dengan kewajiban, berjalan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Tapi ada hari-hari di mana Allah menguji kita dalam ketaatan. Ada hari-hari di mana Allah memberi petunjuk yang sangat spesifik. Salah satunya, saudara, pada waktu itu Tuhan berkata kepada saya, duduki tanah itu
Sedangkan tanah itu saudara waktu itu lumpur. Nah, sampai sepaha. Tapi Tuhan bilang duduki tanah itu. Dan pada waktu kami mulai duduki masuk ke situ. Di tengah-tengah lumpur kami berlutut berdoa. Mengadakan pengakuan. Maka Allah membuat tanah itu menjadi-jadi. Hal yang kedua. Tuhan berkata dengan jelas. Untuk saudara gedung itu bisa berdiri. Setiap minggu kepala sekolahnya itu harus ngelilingin kayak ngelilingin tembok Yeriko. Setiap minggu setidak-tidaknya kepala sekolahnya itu harus ngelilingi sekali. Saudara. Dan setiap minggu saya harus ke situ buat berdoa, saudara. Ya, saya berdoa, saya ucapkan berkat aja saudara buat sekolah. Sedangkan kepala sekolahnya harus ngelilingi. Jadi kepala sekolah SD mesti ngelilingi SD, saudara ya. Kepala sekolah TK mesti ngelilingin TK. Saudara, dan itu terjadi. Setiap kali mengelilingi ada uang lagi buat minggu depan. Setiap kali dikelilingi ada uang lagi. Saudara, nah beberapa waktu yang lalu kepala sekolah TK itu males, saudara ya, karena kerjaannya banyak. Ya, antara males dan lupa. Dia berhenti sebulan tidak mengelilingi. Itu TK bisa mandek gerak sebulan. Tidak tahu. Itu tiba-tiba kontraktornya bisa berkata, kami Desember tidak mau bangun ya. Kami ini banyak masalah. Kami ada perayaan Natal. Kami tukang minta libur. Jadi Desember kami tidak mau bangun. Kami mau berhenti. Saudara, dan kami pikir ya sudahlah. Itu sesuatu yang biasa. Tapi kemudian pada waktu saya sedang ngobrol sama kepala sekolah. Tuhan ingetin, tanya. Dia ngelilingin enggak? Saya nanya. Kamu itu ngelilingin enggak sekolah ini? Dia bilang sudah sebulan Cik, lupa katanya ya. Dan capek. Saya bilang pantes. Itu tak bacain SMS-nya. Nih SMS-nya. Kontraktor minta cuti sebulan. Ya, semuanya yang janji ngasih TK mandek gerak. Saya bilang, enggak tahu kenapa. Terus dia bilang, iya saya yang salah. Saya enggak minta apa-apa, tahu dia sudah mau bertobat. Saudara, dan tanpa tahu saya dia ngelilingin lagi. Begitu dia ngelilingin lagi. Itu hari itu dia ngelilingin jam 3 saudara. Kontraktornya SMS saya. Dia bilang, Bu Iin maafkan ya. Saya ini tidak nangkep maunya Tuhan. Tuhan mau kita jalan terus. Kok bisa ya saya berani-beraninya mau berhenti. Dan dia mulai lagi saudara ya. Dalam hati saya tahu. Dia tidak tahu ya. Yang macet ada di tempat lain ini. Dia bilang sampai dia bilang minta maaf. Dia bilang saya ini tertipu dengan iblis. Iblis bisa bilang berhenti dulu aja sebulan. Ya, dan memang sudah berhenti sebulan. Dia bilang aduh saya minta maaf sekali Bu. Dia bilang dan saya akan maju lagi. Saya berkata haleluya. Saudara lihat hal-hal yang kecil. Kalau engkau taat. Engkau sedang mengerjakan perkara yang besar. Allah itu cuma membutuhkan ketaatan yang kecil. Untuk membuka pintu yang besar. Ketaatan itu kunci. Sekali lagi. Ketaatan itu kunci. Dan kunci itu tidak pernah besar. Kunci itu kecil. Allah cuma membutuhkan ketaatan yang kecil. Untuk membuka pintu yang besar. Amin. Saudara, hari-hari ini saudara. Mari saudara ya. Pakai ketaatan yang kecil. Yang Allah minta dalam hidupmu. Untuk membuka sesuatu yang besar. Saudara, yang terakhir dikatakan. Ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia. Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, kenapa saudara Yusuf tidak mau bersetubuh dengan Maria? Karena dia mau anak ini dari roh dan harus 100% dari roh. Amin. Ada banyak orang yang memulai dengan roh dan mengotorinya dengan daging. Ada yang mulai dengan roh, saudara, mengakhiri dengan daging. Ada yang mulai dengan roh dicampur bersetubuh dengan daging. Saudara, ada yang berkata dia tahu dia dapat visi misalnya ini dari Tuhan. Dapat visi. Tapi kemudian di tengah jalan saudara dia bilang utang dulu ya. Enak rasanya. Ya. Saudara, dan Tuhan tidak bilang suruh utang. Ini mengotori dengan daging. Saudara, pada waktu gedung kami sudah mulai berdiri. Tiba-tiba ada orang dari bank datang ke kami. Dan dia berkata, Bu, ini tanah dan gedung dijaminin aja. Jadi ibu dapat uang fresh kontan ya 3 miliar. Ibu enak kan? Bisa nerusin pembangunan dengan cepat. Nanti ibu bayar dari uang sekolah anak-anak atau uang pemasukan anak-anak. Kalau misalnya pengajaran baru.
Secara manusia logis kan? Sangat logis. Tapi pada waktu saya berdoa Tuhan cuma berkata, jangan pernah campur yang dari roh dengan yang dari daging. Tuhan berkata, kau mulai dengan roh, selesaikan dengan roh. Saudara dan saya bersyukur. Ya, kalau saya berkata ya, mungkin gedung itu tidak jadi sampai sekarang. Ya, saya bersyukur sungguh. Karena Allah membuat saya tetap ada di dalam rencananya. Saudara, hal yang lain, saudara. Ya. Saudara, saya pernah, saya sudah dari awal, itu hadirat Allah sudah begitu luar biasa di satu tempat. Saudara, dan kami semuanya sangat memuji, menyembah, merasakan hadirat Allah. Tiba-tiba saudara, ada satu orang itu ngomong saudara ya sama saya. Bu, boleh enggak saya menyumbangkan lagu? Ini lagi hadirat Allah bagus, tapi memang suasananya suasana pesta, suasana Natal saudara ya. Jadi baik sekali gitu saudara. Terus kemudian dia bilang, boleh enggak saya menyumbangkan lagu? Nah, salah satunya kelemahan saya itu sungkannya gede saudara. Jadi saya pikir, tak apa-apa lah ya. Dia mau nyanyi biarin nyanyi. Padahal saya tahu di sini roh saya berkata, Iin, kamu tahu orang ini cuma pengen show, ya, bukan untuk menyanyi untuk Tuhan. Cuma pengen menunjukkan karena suaranya bagus, memang sangat bagus. Tapi saya berpikir, aduh dia cuma minta satu lagu biarin. Begitu dia naik saudara, itu suasana drop berat, hilang semua hadirat Allah. Saudara dan teman saya yang tahu, dia langsung senggol saya dan berkata, siapa yang kamu izinin naik? Dia bilang, kamu itu gimana sih? Kamu itu tidak menghormati hadirat Allah. Saya bilang, iya saya salah. Saya salah besar. Saya menyampur yang dari roh dengan daging. Saudara, dan itu sudah sering terjadi. Saudara, pernah di dalam sesuatu yang sangat ilahi. Tiba-tiba saudara, ya. Jadi break session, saudara, kebaktian pertamanya itu bagus sekali. Lawatan bagus sekali. Saudara, dan Tuhan berkata terus. Tapi panitia di ujung berkata break, break katanya ya. Saudara, dan saya berkata Tuhan break. Tuhan bilang boleh. Asal semuanya tetap ada di dalam kekudusan. Saudara, saya bilang sama mereka, jaga kekudusan, minum teh baik-baik sini karena Allah masih mau bekerja. Saudara, dalam suasana seperti itu ada yang ribut saudara. Ya enggak tahu masalah apalah saudara ya. Masalah makanan atau masalah apa ribut. Itu hadirat Allah hilang semuanya. Saudara jangan pernah campuri. Jangan campuri saudara. Apa yang dari roh dengan yang dari daging. Maka engkau akan kehilangan banyak sekali. Hari-hari ini hati saya sedih. Karena saya melihat ada begitu banyak orang kehilangan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Kehilangan waktu. Kalau seharusnya dia sudah sampai segini, dia baru sampai. Karena tertipu dengan banyak hal. Karena menyampur dengan banyak hal. Saya akan mendoakan saudara. Ya, hanya orang-orang yang berani saudara. Untuk mati. Berani untuk memberikan seluruh hidupnya. Mau menjadi hamba. Siap untuk melahirkan. Saya akan doakan satu persatu buat mereka yang sungguh-sungguh. Mari kita berdoa.